A'izzal musyahidin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bikum di podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Syamalia, Aspire to Inspire. Aspire to Inspire. غالبا ما تجعلنا وسائل التواصل الاجتماعية والحياة عصرية ننسى هويتنا الحقيقية. ننسى أن الإسلام له قواعد، له قوانين تحمينا من التحديث المفرط في هذا العصر. ولكن كيف يمكنك أن نكون المسلمين حقيقيين ونزراعين في نفس الوقت؟ سيدتي وسادتي أعزائي المشاهدين في كل مكان، أرحب بكم وأقدم لكم ضيفنا الكرام الطلاب من صف العاشر في قسم الطبي. في هذه الحلقة الجديدة سنتحدث عن الأسئلة المتعلقة أن يكون مسلما في زمن المعاصر. نذكركم مستمعين الكرام أنه يمكنكم متابعا من الأول إلى الآخر. أهلا وسهلا بكما وأنا أستاذة زين ومعي Naila Husna Lubis, Nafla Sofi Fatarani Rangkuti, Nahnu min Sofil Ashir Qismi Tibbiyah. Oke, ahlan wasahlan anak-anak Ustazah. Ahlan bik Ustazah. Oke. Syukran ala dakwah Ustazah. Naam. Kaifa halukum? Alhamdulillah ini bi khair. Masyaallah, tamam. Taib, nadkhul ila segmen awal. Al-an nal'ab al-la'bah muwafiq aw ghairu muwafiq. Jadi kita masuki di segmen ini adalah pertanyaan setuju atau tidak setuju. Jadi Anas aqra at-ta'liqat ala wasail tawasul al-ijtimaiyah thumma ajiba muwafiq aw ghairu muwafiq. Jikalau kalian setuju, maka angkat papan yang bertanda centang. Jika tidak setuju, maka angkat papan yang bertanda silang. Dan kalian bisa mengangkat secara bersamaan. Ya, Nana Ustazah? Oke, Ustazah. Taib nabda? Nasta'id amla? Nasta'id Ustazah. Oke, jadi Ustazah akan bacakan komentar yang beredar di sosial media. Kalian cuma menjawab centang atau silang. Kalau centang tandanya setuju, kalau silang tandanya tidak setuju. Oke. Ustazah, maaf ya pakai tangan kiri, tangan kanan Oke, lagi tafadhol sakit. ya. Yang pertama, biarin hijabnya lepas pasang. Namanya juga belajar. Muafiq atau ghairu muafiq? Naila mengucapkan muafiq. Kalau Naflah ghairu muafiq. Kenapa anak-anak Ustazah? Kalau menurut Naila kan, kalau dia masih kecil, dia nggak masalah lepas pasang. Tapi kalau dia udah besar, dia tetap harus pakai hijabnya. Kalau Naflah mengatakan sebaliknya. Kenapa itu, Kak? Nggak setuju dong Ustazah, namanya kan hijab itu udah kewajiban ya. Jadi ya kalau kewajiban nggak kita kerjakan bakal berdosa dong Ustazah gitu. Oke. Yang kedua ini komentar yang sering beredar ya, sering populer. Kalau dia salah, berarti kan orangnya yang salah, bukan agamanya yang salah. Muafiq atau ghairu muafiq? Muafiq Ustazah. Oke, dua-duanya mengatakan muafiq ya. Kenapa alasannya, Kak? Karena kalau misalnya kayak gitu kan, yang salah ya kita harus salahin orangnya bukan agamanya. Apalagi setiap agama itu pasti ngajarin yang kebaikan ya Ustazah. Benar. Sama Kalau sih Naila? Ustazah. Soalnya kan setiap agama, nggak Islam aja tuh kan, pasti juga mengajarkan hal-hal kebaikan. Jadi kalau seandainya ada orang yang salah tuh, kita nggak bisa salahin agamanya, tapi kita salahkan orangnya gitu. Oke, jadi kalau ada nih Ustadz berceramah mengenai harus melakukan ini, melakukan itu, tapi dia pada dasarnya, pada hakikatnya dia tidak melakukan itu. Kira-kira bisa kita mengatakan dia munafik? Gimana ya Ustazah ya? Gimana? Kayak ya namanya orang pasti buat salah ya Ustazah. Jadi kita nggak bisa langsung ngatain gitu Iya, juga. karena manusia mahalul khata' wal nisan ya. Iya. Manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orangnya, tidak bisa menyalahkan agamanya, tapi kita menyalahkan oknum tersebut. Iya. Oke, lanjut. Ini adalah komentar yang sering beredar di kalangan remaja. Nah, yang ketiga ini adalah nggak apa-apa pacaran. Orang nggak ngapa-ngapain kok. Namanya kita juga masa pubertas. Muafiq atau ghairu muafiq? Waduh Ustazah. Berat ini. Oke. Setuju apa nggak setuju nih, Kak? Sebenarnya Ustazah, kan di dalam agama Islam kita tuh kan nggak boleh tuh kan yang pacaran.
Cuman kan kita nggak bisa kontrol orang-orang di sosial media kan, Ustazah. Oke. Hmm. Jadi menurut kamu ketika ada orang yang berpendapat seperti itu bagaimana? Ya kita nggak bisa kontrol orangnya kayak mana gitu. Setuju Kalau Ustazah. Nafla? Gara-gara kan kita nggak bisa kontrol orangnya, kita nggak bisa kontrol orang bikin konten apa kan. Tapi kita bisa kontrol FYP kita mau apa. Kalau nggak suka ya tinggal skip, nggak susah kok skip. Jadi kalau dari diri kitanya sendiri bagaimana? Aduh. Semoga tetap istiqomah ya. Amin Ustazah. ya, amin ya, insya Allah ya kakak-kakak cantik. Oke, selanjutnya. Gak usah sok nasihat-nasihat deh. Aurat aja gak pernah ditutup gitu. Muafik apa tuh Muafik? Ghairu muwafiq. Ghairu Muafik, Muafik ya Ustazah. keduanya. Oke, kakak Nafla dulu apa nih? Kenapa? Nggak setuju saja karena zaman sekarang itu kita susah menilai orang. Nih banyak nih yang kelihatannya pakaiannya ketutup, tapi kelakuannya inauzubillah saja ya. Astagfirullah. Terus kita nggak tahu saja kalau misalnya orang lagi perjalanan menutup auratnya itu gimana, susah nggak susahnya, lingkungannya gimana kita nggak tahu saja. Jadi jangan asal ngejudge orang aja gitu. Oke, jangan asal ngejudge ya. Kalau Naila gimana kak? Kalau Naila sih ambil dari kutipan unzur maqala walatan zur Apa mangqala. itu kak artinya? Lihat dari apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Oke, jadi maknanya dalam ya, walaupun kita lihat dia tidak berpakaian menutup aurat atau kita lihat sering dia bermaksiat, tapi kalau pesan yang disampaikannya itu bagus, kita dapat menerima nasihat tersebut ya, walaupun orangnya seperti itu. Jadi betul juga yang dibilang Naila, mundur maqalah wala tandur Mangqalah. Oke, dan yang terakhir ya kak, di era sosial media yang apa-apa itu serba direkamin, sering tuh beredar komentar sekarang zamannya itu di mana sedekah itu tangan kanan memberi tapi tangan kirinya merekam. Bagaimana itu ya kakak-kakak? Oke, satu mengatakan muafik, satu ghairu muafik. Kenapa Nafla? Karena Ustazah, dengan kita melihat tuh orang-orang ngerekam dia bersedekah itu bisa jadi reminder untuk kita. Reminder Ustazah. ya. Oke, dia ngambil sisi positifnya. Tergantung sama niat penguploadnya aja Ustazah sebenarnya. Oke, jadi reminder untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain gimana? Kalau untuk orang lain ya sama. Berarti mengajak kebaikan untuk Iya. melakukan hal yang sama ya kak. Oke, kalau kakak tadi tidak setuju ya. Kenapa? Kalau menurut Naila takutnya tuh yang si pemberi tuh keikhlasannya tuh berkurang. Jadi nyari ya gitu ya. Jadi nanti sama juga kayak orang menerima sedekah itu kan juga gak terjaga privasinya gitu. Oke, jadi menjaga nama baik dari penerima sedekah tersebut. Iya, Oke, saya ambil dulu. Oke, kita masukin ke segmen yang kedua. Tadi segmen yang pertama kita sudah bahas berbagai pandangan kalian tentang komentar-komentar yang berkaitan dengan agama Islam yang beredar di sosial media. Oke, sanabda bisu'alin muhimmin. Ma ra'yukuma? Kenapa pandangan-pandangan tadi bisa muncul dan jadi populer di kalangan masyarakat? Mungkin saja ada komentar tuh yang orang rasa oh ini aku nih sama yang komentar ini. Jadi Setuju gitu ya? dia setuju banget gitu. Jadi dia cuman copy paste itu terus dia komentar di Sosial video media. yang lain gitu. Jadi banyak yang komen kayak gitu jadinya viral saja. Ya, kalau Naila gimana kak? Mungkin mereka tuh sependapat dengan komentar negatif kayak gitu kan Suza. Soalnya kan gini Suza, banyak orang yang gak tahu cara nyampeinnya kan Suza. Jadi mereka ngikut karena ada yang relate gitu, jadi mereka ngikut-ngikut aja bahasanya untuk komentarin yang orang lain gitu. Tapi perlu nggak kita untuk terus belajar agar tidak FOMO istilahnya ya kan kak? FOMO untuk tidak mengikuti komentar-komentar negatif tersebut. Karena kalau kita tahu ilmunya, otomatis kita bisa memilah mana yang harus diucapkan dan mana yang harus dilakukan. Benar kan? Benar sih. Oke. Nah, ada banyak nih orang yang merasa harus menjadi orang lain, terutama di sosial media. Jadi mereka kiblatnya itu adalah para influencer. Jadi untuk diterima di kalangan circle-nya, mereka mengikuti influencer tersebut. Padahal Islam mengajarkan kita untuk menjadi diri sendiri sesuai dengan syariat-syariatnya. Menurut kalian kenapa ya bisa begitu? Gini saja kan, nggak semua tren itu harus diikutin kan Ustazah ya? Benar sekali. Terus karena itu nggak semuanya positif.
sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan harus dicari tahu dulu kan itu trennya baik atau nggak, boleh atau enggak di dalam agama Islam gitu saja. Jadi sebelum mengikuti sesuatu kita harus cari tahu dulu boleh atau enggak. Cari tahu dulu ya. Intinya selalu belajar ya Kak. Kalau Naila Kak gimana menurutnya? Sekarang kan zamannya orang pada FOMO kan Iya sudah. benar. Jadi mereka tuh pada takut kalau seandainya nggak ikutin tren gitu nanti dibilang kudet lah, Iya, nanti iya. ketinggalan zaman gitu kan. Betul. Contoh kecilnya gini loh Suza. Sekarang kan ada yang trennya itu pakai jilbab tapi rambutnya keluar-keluar gitu kan, Zah. Iya Keluar benar-benar sedikit sekali. kan. Benar. Nah itu kan sebenarnya kalau dalam Islam kan nggak boleh Suza. Iya. Cuman kan karena ada orang yang mau mengikuti tren-tren gitu ya dilakukan juga yang kayak gitu. Bukan juga, bahkan ada yang kelihatan layarnya ya kan Iya. Kak. Padahal harusnya menutupi seluruh Auratnya. wajah, batasnya sampai dagu sebelah sini ya Kak. Oke. Oke, selanjutnya kakak-kakak. Menurut kalian nih, Maroyukuma, bagian apa saja yang perlu diperhatikan muslimah saat berpakaian? Wajahnya. Wajah, rambut ya saja terutama. Terus yang paling penting tuh kaki sih saja, Kaki karena ya. zaman sekarang banyak yang lupa pakai kaos kaki saja. Oke, jadi kira-kira batasan aurat untuk perempuan tuh apa saja ya Kak? Seluruh badan kecuali Kecuali Tangan. wajah dan telapak tangan. Telapak tangan. iya, jadi untuk menghindari kelihatan aurat kita bisa memakai Ciput, atau kaos kaki. Jadi kalau kita berpergian kita harus menggunakan kaos kaki. Kalau pergelangan tangan kita bisa memakai manset tangan atau kaki kita bisa menggunakan kaos kaki. Di dunia yang serba digital ini, jadi batas antara hiburan sama maksiat tuh sering kabur. Ya. Kemudian menurut kalian, bagaimana cara kita menilai mana yang masih wajar dan mana yang melewati batas? Karena bahkan ada yang bebas menyentuh lawan jenisnya karena merasa sudah seperti besti gitu ya Kak. Padahal Rasulullah pernah bersabda, sungguh kepala salah seorang di antara kalian tertusuk potongan besi. Itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Oke, jadi bagaimana menilai mana yang masih wajar dan mana yang sudah kelewatan batas? Kadang tuh kita bisa nilai saja, oh ini masih boleh atau enggak. Tapi terkadang ya kita juga nggak tahu ya saja ya. Kita bisa tanya ke orang terdekat, kayak misalnya ke orang tua, "Ma, ini masih boleh enggak?" Kayak gitu. Kalau misalnya nggak boleh, ya udah jangan diikutin kayak gitu. Kalau menilai Kayak tadi sih Suza, karena kan hiburan itu biasanya kan berbentuk tren-trenan gitu kan Suza. Nah tren itu kita cari tahu dulu. Contohnya tuh lagu kan Suza. Sekarang kan banyak tuh lagu yang tren lalu dibuat konten kan. sahih. Nah setelah kita cari tahu makna lagu itu ternyata kurang bagus. Jadi kita harus cari tahu dulu sebelum kita terbawa arus sosial media. Oke, kadang lagu ini berisi tentang penyembahan setan juga ya kan. Illuminati Itu yang bikin sebenarnya. Illuminati itu yang bikin kita bahaya. Jadi sebelum kita melakukan hal tertentu, pelajari dulu ya apa isi lagu tersebut. Naila dan Naflah, kasih tips dong bagaimana menjadi muslim yang berpegang teguh tapi tetap gaul. Jadi ini tantangan ya sama teman-teman. Ustazah, saya pengen taat sih, tapi saya pengen tetap gaul gitu ya. Pengen tetap mengikuti perkembangan zaman agar tidak kuno. Kira-kira apa ya tipsnya? Tipsnya sih dari Naflah gimana? harus tetap ngikutin perintah agama ya, sholat, belajar, murojaah. Tapi dengan kita ngikutin kayak gitu kita masih bisa kok ikut lomba-lomba, Lomba-lomba ya. bisa stylish juga kayak gitu. Kalau kita mau nongkrong gimana? nongkrong boleh, yang penting pakaiannya dijaga, auratnya dijaga kayak gitu. Tapi kalau udah azan, ya sholat ya dong. sholat gitu ya kan. Oh ya, kalau Naila, gimana nih tipsnya dari Naila? Tipsnya yang pertama, kalian itu bisa follow akun-akun yang bermanfaat. Masya Allah. Terus yang kedua, kalian itu bisa berteman dengan orang-orang yang mengajak ke hal-hal kebaikan. Oke. Terus yang ketiga, kalian juga bisa nih buat konten-konten yang syar'i gitu. Masya Allah. Naila pernah buat konten syar'i? Nggak pernah. Oke, Jujur. jadi teman itu penting ya Naila dan Nafla, karena kalau kita berteman dengan tukang besi, otomatis besinya akan terpacu sama kita. Kalau kita berteman sama tukang minyak Parfum. wangi, maka parfum itu akan juga terpacu kepada kita. Oke, kita masuk ke segmen ketiga. Jadi permainannya itu adalah kalian akan memutar layar spin wheel yang berisi tantangan atau pertanyaan tertentu. Jadi nanti kalian akan menjawab dan kemudian kalian akan mendapat 3 kali giliran
spin wheel untuk menjawab tantangan tersebut. Jadi alasannya silahkan diceritakan ya kakak-kakak. Silakan, siapa duluan kakak? Naila atau Nafil? Apa tuh pertanyaannya, dibacakan kak? 3 aturan dalam Islam yang menurut kamu bermanfaat banget. Oke, menurut Naila apa 3 aturan dalam Islam yang menurut Naila bermanfaat sekali? Sholat 5 waktu. Soal 5 waktu. Terus Kemudian kedua puasa Ramadan. Yang ketiga berzikir. berzikir ya. Oke. Iya. Keduanya tadi kayaknya ada di agama lain ya, tetapi kalau berzikir khusus Islam ya. Kenapa diikutin oleh agama lain? Karena ternyata manfaatnya luar biasa ya, kan, ya, Kak. Puasa juga. Puasa, sholat dan lain sebagainya. Kakak, boleh? Sudah? Coba dibacakan kak. 3 sejarah Islam yang paling memorable buat kamu. Coba ceritakan kak. 3 sejarah Islam yang paling memorable. Yang pertama sih Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Yang kedua kelahiran Nabi, Maulid Nabi. Maulid Yang Nabi. ketiga itu Perang Badar. Saja penasaran nih sama momen bersejarah Isra wal Mi'raj. Bisa diceritakan kak? Nah, perintah Allah itu kan melalui perantara Jibril saja dikasih ke Nabi Muhammad. Khusus sholat itu Nabi Muhammad sendiri yang menemui saja. Jadi Masya kan Allah. itulah pentingnya sholat ya saja ya. Pentingnya sholatnya kan Hmm. Allah langsung yang bertemu Nabi di langit ke-7 gitu ya. Dan menurut informasi sains katanya kecepatan buruk itu melebihi kecepatan cahaya. Iya. Bayangin aja kecepatan cahaya aja. Nggak tahu. Oke, menurut penonton berapa ya kecepatan cahaya? Karena menurut sains kecepatan buruk itu melebihi dari kecepatan cahaya. Bayangin secepat apa ya teman-teman? Oke, silakan cari tahu ya. Lanjut kak. Apakah? Coba dibacakan. 3 hal yang paling dikagumi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja itu 3 hal yang paling dikagumi? Kejujuran Rasulullah Kejujuran. pastikan. Terus amanahnya beliau dalam apa namanya? Mengemban tanggung jawab. Terus ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nabi juga disebut diberi gelar yaitu as-siddiq, yaitu jujur. Kenapa ya kak sampai disebut sebagai as-siddiq, orang yang jujur? Karena Nabi Muhammad itu saat berdagang itu Nabi Muhammad itu jujur. Jujur ya kak. Dalam apa kasih tahu harganya berapa gitu kan, jujur. Oke, lanjut. Tiga tokoh perempuan dalam Islam yang paling kamu kagumi. Oke, sebutkan kak tokoh perempuan yang paling kamu kagumi. Siti Khadijah, Khadijah. Maryam sama Asiyah. Oh iya, Maryam sama Asia. Justru Asia ini adalah istri Fir'aun ya kak? Iya. Kenapa kalau kamu kagumi ketiganya? Karena ketiganya tuh beneran sabar banget gitu. Dikasih cobaan pun dia sabar dan tetap berpegang teguh dalam agama Islam. Yang Ustazah herankan kenapa ya suaminya dari Asia adalah seorang Fir'aun ya. Fir'aun penguasa Mesir, tapi tetap memegang teguh agama Islam. Itu Masya Allah banget ya kak. Berbanding terbalik dengan kita yang lingkungannya penuh dengan Islam, penuh dengan ketakwaan, konten-konten syari juga udah sering lewat di FYP kita gitu kan, tapi kita masih sulit istiqomah dalam ketaatan seperti itu. Sudah? Lagi kan? Lagi? Tiga tokoh Islam favorit dan alasannya. Oke. Yang pertama itu Nela kagum sama
Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Terus, Karena kedermawanannya beliau gitu kan. Terus yang kedua Ali bin Abi Thalib. Karena keteguhannya, terus luasnya ilmu beliau. Kan beliau diberi gelar dengan Babul Ilm kan. benar. Terus yang ketiga sama Abu Bakar As-Siddiq. Karena kejujurannya beliau. Terus Abu Bakar tuh juga termasuk salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Dan setia ya menemani Iya, selalu setia hijrah dengan dari Rasul. Mekah ke Madinah, termasuk hijrah Yathrib itu salah satu teman Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Lagi Naflah? Oke, apa Kak? Coba bacakan. 3 hal yang paling kamu syukuri di tahun 2025 ini. Oke, kita menceritakan tentang prestasi ya atau pengalaman yang paling memorable di tahun 2025 ini. Apa saja Kak? Yang pertama sih masih dikasih kesempatan untuk bernafas ya Ustazah ya, dikasih kesempatan untuk hidup. Terus yang kedua dikasih kesehatan. Yang ketiga masih dikasih rezeki gitu. Ya. Kalau masuk Al-Azhar Itu rezeki banget ya Ustazah ya. Alhamdulillah bisa diterima di sekolah ini. Ustazah kemarin itu sempat mendengar kalian sudah jilsat ya di tahun 2025. Alhamdulillah. Itu merupakan suatu prestasi ya di tahun 2025 ini. Padahal kalian masih kelas 10 di semester ganjil, Masya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman penonton semua bisa mengikuti jejak Kak Naila dan Nafla ya. Sudah melakukan jilsat Itkon. Berapa juz Kak? Alhamdulillahnya 5 juz. 5 juz. Kalau Nafla? 4 juz Ustazah. Masya Allah sekali. Baru masuk di Madrasah Ali Al-Azhar Syarif sudah bisa melakukan jilsat Itkon. Masya Allah. Oke, sudah selesai untuk segmen ketiga ini. Menurut Sobat Asyarif gimana nih? Penting nggak sih kita menjadi muslim yang tetap modern dan gaul, tapi tidak melupakan nilai-nilai Islam? Tulis di komentar ya. Terima kasih kakak Laila dan Nafla yang sudah berhadir di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dumtum fi ri'ayatillah wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.